Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Syarif Khalili selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam. Perkenalkan, nama saya Dani Abdul Hakim dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 4 Fakultas Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang perjalanan dakwah Rasulullah di Mekah. Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul Allah saat ia berusia 40 tahun. Ini bertepatan dengan turunnya wahyu pertama kepada Rasulullah melalui malaikat. Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasulullah saat ia berusia 40 tahun. Ini bertepatan dengan turunnya wahyu pertama kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril di Gua Hira. Usai mendapatkan wahyu, Rasulullah bimbang dan mengalami pergulatan batin yang hebat. Kemudian Rasulullah bertemu Warokoh dalam perjalanannya menuju Ka'bah. Warokoh yang telah mendengarkan cerita serupa dari Siti Khadijah kemudian meyakinkan Rasulullah. Beliau yakin bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi yang diutus Allah untuk menyempurnakan agama dan akhlaknya. Akhirnya Rasulullah memantapkan hatinya untuk berdakwah sampai akhir hayat. Bagaimana sejarah dakwah Rasulullah dan perjuangan memerangi kafir Quraisy? Simak ulasannya. Perjalanan Rasulullah dakwah tentu jauh dari kata mulus. Banyak rintangan dan cobaan yang dilalui Rasulullah selama berdakwah. Bahkan penolakan berupa hinaan dan celaan dari kafir Quraisy kelak beliau dapatkan. Warokoh bahkan mengingatkan Rasulullah untuk berhati-hati. Ia berkata, pastilah kaum Muhammad akan didustakan orang, akan disiksa, akan diusir, dan akan diperangi. Kalau sampai pada waktu itu aku masih hidup, pasti aku akan membela yang di pihak Allah dengan pembelaan yang sudah ketahuinya pula. Namun, semua itu dilalui Rasulullah dengan sabar dan tawakal. Rasulullah berdakwah selama 23 tahun sampai akhir hayat. Dari 23 tahun masa kerasulannya, 13 tahun dihabiskan Rasulullah dengan berdakwah di kota kelahirannya, yaitu Mekah. Sedangkan 10 tahun dihabiskan dengan berdakwah di Madinah. Dalam 3 tahun masa dakwah di Mekah, Rasulullah berdakwah dengan cara bersembunyi-sembunyi. Ia mendakwahi beberapa orang terdekatnya yang diyakini bisa merahasiakan pesan yang dibawanya. Adapun mereka yang pertama masuk Islam pada periode ini adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalhah bin Ubaidillah, Az-Zubair bin Al-Awwam, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Sa'id bin Zaid. Orang-orang ini kemudian mendapatkan julukan As-Sabiul Al-Awwal, yaitu orang-orang yang pertama masuk Islam. Nabi Muhammad terus melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi sampai kemudian turun wahyu Allah, yaitu surat Al-Hijr ayat 94. Bismillahirrahmanirrahim. Fasda' bima tu'maru wa'rid 'anil musyrikin. Artinya, maka sampaikanlah olehmu Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Nabi Muhammad kemudian melakukan dakwahnya secara terang-terangan. Beliau memulai dakwahnya dari Bani Hashim, keluarga terdekatnya. Namun hanya Ali bin Abi Thalib saja yang mau masuk Islam, dan pamannya yaitu Abu Thalib bersedia membelanya walaupun ia belum mau mengucapkan syahadat. Banyak kafir Quraisy yang menentang ajaran Nabi Muhammad SAW, termasuk paman Nabi sendiri, yaitu Abu Lahab. Mereka melakukan segala cara untuk menolak ajaran yang dibawa Rasul. Bahkan mereka berencana untuk membunuh Nabi Muhammad. Hingga akhirnya turun perintah Allah untuk hijrah ke negeri Habasyah, di mana ada raja yang adil di sana. Raja itu disebut tidak akan membiarkan rakyatnya ditindas dan dianiaya. Namun kemudian turun lagi perintah dari Allah untuk hijrah ke kota Madinah. Kemudian Rasulullah beserta para sahabatnya hijrah ke Madinah dan membangun Masjid Quba.
Masjid ini dijadikan sebagai tempat sholat dan tempat menyusun tugas-tugas dakwah. Pembangunan Masjid Kuba berjalan dengan lancar dan Nabi Muhammad pun turun mengulurkan tangan dan menyelesaikan pembangunannya. Rasulullah berdakwah sampai akhir hayatnya hingga akhir Rasulullah wafat pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah di usianya ke-63 tahun. Semua perjuangan Rasulullah telah membawa Islam dari zaman jahiliyah menuju peradaban yang Islam, yaitu agama yang sangat cerah. Mungkin cukup sekian pengertian mengenai tentang sejarah kebudayaan Islam, yaitu di mana dakwah Rasulullah di Mekah. Saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada penjelasan atau tutur kata yang mungkin kurang berkenan di hati kalian semua. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.